Ya, balik lagi kita mau review Davigo Dragon di sini. Kebetulan suratnya udah keluar ya. Jadi udah bisa dipakai ke jalan raya ya. Oke, kita langsung aja. Ya, di sini gua ada nambahin alat satu. Ya. Nama alatnya tuh TR16. Ini bisa buat ngecek kapasitas baterai dalam bentuk icon, kemudian bisa juga dalam persentase, lalu bisa ngecek juga tegangan baterainya berapa. Lalu ini buat ngecek arus yang real time lagi yang diambil dari baterai. Ada juga buat ngecek kapasitas sisa baterai dalam satuan ampere hour. Oke, ya, kita langsung jalan aja yuk, tes performa gimana sih kalau kita pakai Fotol nih, Fotol EM80 di unit Davigo Dragon ini ya. Ya, tarikan enak ya, udah nggak jedak-jeduk lagi, udah lembut banget, nggak kayak controller bawaan itu jedak-jeduk gitu. Tuh, dibawa pelan juga enak, nggak loncat-loncat kayak baru belajar naik motor. Ya, nah di sini kita lihat nih real time penggunaan baterainya berapa. Nah, coba ini sekarang gue lagi di mode 1, gue coba ganti ke mode 2. Kita tarik ya motornya ya. Nah, mantap tarikannya, nggak parah sama motor biasa. Oh iya kan, ngomong-ngomong, speedometernya ini udah dikalibrasi ya, udah ngikutin sama GPS. Mungkin errornya cuma sekitar 1 sampai 2 km per jam. Nanti kita coba pakai lihat langsung di aplikasi GPS di HP ya. Kita ngobrol aja soal impresi nih habis di upgrade pakai Fotol, itu rasanya gimana sih? Yang pasti speed nambah, itu jelas, itu enak banget, udah nggak kalah lah sama mosin-mosin. Kemudian tadi gue coba top speed juga di jalanan kosong gini, bisa dapat sekitar 83, 84 top speed sesuai GPS tuh. Kalau speedometer belum dikalibrasi mungkin udah mentok kali 99 dia gitu. Oke. Nah, tadinya gua mau ngambil yang 50 yang Fotol 100 malah, cuma karena berhubung kotak controller aslinya itu di bawah jok tuh agak kecil, jadi muatnya cuma ya itu tadi Fotol 80 gitu ya. Gue sekarang posisi lagi di Bandara Halim nih, mau ke arah dalam Halim. Nanti di dalam Halim kita coba tarik pakai aplikasi GPS, bener nggak dia dapat 80-an. Semoga aja jalannya kosong ya. Nih macet juga nih di sini. Oke. Ngomong-ngomong soal surat ya, plat nomornya tuh aslinya dapetnya hitam, cuma gua cat aja jadi putih biru. Sorry, maksudnya tuh tadi dapetnya tuh hitam biru, kemudian gua bawa ke tukang plat nomor jadi putih biru gitu. Nah, unit ini yang gue beli ini di bulan November 2022, sekitar tanggal 20-an.
Nah, suratnya itu datang di plat nomornya itu datang di akhir Januari. Jadi kurang lebih ya 2 bulanan lah, sesuai info dari salesnya. Ya lumayan sih, lumayan lama. Tapi yang penting akhirnya suratnya turun juga. Kemudian soal pajak, posisi gue sekarang ini motor pembelian di Jakarta, terdaftar buat di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Pajak itu cuma 75.000 kalau kita cek di Samsat online, atau di plat nomornya kan ada tuh PKB sama sumbangan. Nah, 30 sama 35.000, jadi cuma 75.000. Dan harusnya, karena di rumah gue punya 2 motor yang terdaftar atas nama gue, ini harusnya tuh motor ketiga gue. Tapi ternyata pas dicek di Samsat online tuh, kalau motor listrik tuh dia nggak karena progresif, makanya pajaknya jadi murah gitu. Lalu kita bahas seputar ini nih, baterai indikator ini. Nah, ini baterai indikatornya akurat ya, rekomen ya. Kita bisa set di persentase baterai gitu. Kemudian mau ngecek tegangan juga bisa. Lalu kalau kita motornya kita cas juga, indikatornya berubah, dia ngisi sesuai daya yang masuk. Mau ngecek sisa kapasitas baterai berdasarkan ampere hour juga bisa di sini. Nah gitu. Ini kalau gue ganti di ampere, ini penggunaannya. Kemudian kalau gue pencet ini jadi tegangannya nih, yang lagi kepake ya tegangan si baterainya berapa. Lalu biasa sih gue set di sini ya, karena gue suka merhatiin nih penggunaan dayanya itu berapa sih, berapa arus yang keluar dari baterai. Kalau gue perhatiin nih, kalau kita bawa di bawah 40 itu rata-rata cuma kepake sekitar 10 ampere doang. Misal katakanlah kita bawa 30 km per jam gitu, atau 40 lah, 40 mungkin di angka belasan, mungkin kadang 13, 15, 17 tergantung apakah kita bawa beban di belakang boncengan atau jalurnya sendiri naik turun gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, misal kita bawa 40 km per jam, ini ngomongin sesuai GPS ya, jadi harusnya sih lumayan kenceng lah buat di dalam kota gitu. Dengan penggunaan katakanlah kita bahas sekitar 15 ampere. Nah, kalau kita bawa 15 ampere itu dalam 1 jam, berarti jarak tempuh bisa 40 kilo. Kalau kita bawa 40 km per jam dengan rata-rata 15 ampere daya yang keluar dari baterai. Lalu kapasitas baterainya sendiri kan sekitar 60 ampere. Nah, harusnya kalau secara kasar nih, harusnya dia bisa tuh dengan medan yang rata, kemudian gaya berkendara kita yang tidak agresif, di atas 100 km jarak tempuhnya penggunaannya dalam 1 kali charge, seperti itu. So far sih oke ya. Paling nggak tahu nih kenapa nih di unit yang gue dapet nih, kalau gue lagi ngerem keras pakai rem depan, di stangnya agak bergetar. Mungkin karena masih baru kali ya. Padahal kalau gue lihat di odometer, ini motor udah hampir 1000 km jarak tempuhnya. Oke, bentar lagi gue udah mau masuk Halim, gue mati dulu kameranya, nanti gue lanjut lagi.